Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, alhamdulillah kita ketemu lagi di perkuliahan geometri analit ruang. Pada minggu kemarin kita sudah bicara terkait dengan persamaan bangun datar atau bidang datar. Kemudian kita juga bicara terkait dengan artinya persamaan bidang datar yang melalui tiga buah titik, ya, tiga buah titik boleh dikerjakan dengan menggunakan determinan atau boleh menggunakan biasa, ya. Jadi di situ artinya kan bahwa kita menggunakan substitusi juga boleh, ya. Jadi artinya menentukan nilai A, B, C yang didapatkan itu dengan substitusi atau eliminasi itu boleh. Kemudian kita juga sudah bicara terkait dengan sudut. Maka di sini sudut yang dibentuk itu adalah sudut terkecil, sehingga nanti ketika kita ingin mendapatkan sudut antara dua buah bidang datar, maka yang kita lihat itu adalah bentuknya. Nah, artinya nanti ketika misalkan di dalam bentuk ini, nah yang penting kita lihat arah dari bidang itu, ya. Kemudian di sini kita lihat cos theta itu sudut antara dua bidang itu, maka cos theta-nya kita dapatkan ini. Sehingga nanti di sini ketika ada tanda plus minus, ya. Jadi ketika ada tanda plus minus, ketika kita menentukan berapa besar sudut itu, nah maka di sini sebenarnya yang terpenting ketika kita lihat sudut antara dua bidang itu, maka sebenarnya sudut terkecil, ya, sudut terkecil. Nah kalau sudut terkecil itu berarti sebenarnya kan sudutnya itu kan selalu sebenarnya kan 0 sampai dengan 90, atau kita katakan di situ kan sebenarnya sudutnya itu maksimal siku-siku atau lancip. Nah sehingga tanda ini akan kita ambil selalu yang positif kalau misalkan berapa besar ini. Cuma kalau kemarin itu kan ketika kita gunakan berapa besarnya terhadap sudut terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z positif, maka kita harus menentukan nilai plus minusnya itu kita pakai yang mana. Oke, itu mungkin yang kita lihat pada minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan bicara terkait dengan jarak, ya. Jadi jarak titik ke bidang. Maksudnya di sini kan ketika kita memiliki sebuah bidang, ya, jadi artinya di situ kan sebenarnya bahwa ketika kita memiliki sebuah bidang datar, ya, ya. Kemudian ketika ada titik P, ya, misalkan ketika ada titik P itu di luar bidang, ya, maka kan sebenarnya kan jarak antara titik ini ke bidang ini, maka kan sebenarnya kan panjang proyeksi dari titik ini ke bidang. Nah, jadi ini adalah jarak dari titik ke bidang, yaitu panjang proyeksi. Nah, yang kita lihat itu pertama begini. Kalau titik P ini misalkan kalau kita ambil ini adalah titik P. P, ya. Kemudian kalau di sini proyeksinya itu di bidang, ini P aksen, P aksen. Jadi panjang P aksen itu kan sebenarnya adalah panjang proyeksinya itu. Agak mengganggu. Sebentar.
Oke. Ini ya, jadi jarak P ke P aksen, ke P aksen itu kan panjang proyeksi ini. Nah, yang kita lihat itu gini, bagaimana langkah menentukan jarak di sini, maka sebenarnya kan ketika ada sebuah bidang W, kalau ini misalkan W, kemudian kalau dituliskan dalam bentuk normal, itu kan kita tuliskan ini. Jadi ketika kita tuliskan itu ini. Kalau mungkin kalau kita gambarkan bentuknya itu adalah itu. Sebentar, kita ambil kertas. Ya. Oke ya, mungkin kalau kita lihat dengan bentuk gambar itu yang kita perlihatkan seperti yang kemarin, bentuknya adalah seperti ini. Ketika ini adalah satu sistem koordinat. Kemudian kalau misalkan kita menggambarkan satu bidang, itu kemarin adalah bentuknya ini. Nah, ketika misalkan ini adalah bidang yang kita maksudkan, kemudian ketika tentukan jarak titik P, P itu misalkan di sini, boleh P, itu X1, Y1, Z1. Berapa jaraknya ke bidang ini? Atau mungkin P itu di sini, di dalam. Nah, jadi kan ketika kita melihat pertama gini, kalau misalkan bidang W ini kita tuliskan dalam bentuk normal itu kan berarti kita menarik garis dari titik O ke W, ya misalkan di sini, ya. Maka di sini yang kemarin kita tuliskan Q, ya. Ketika OQ itu adalah P, ya maka bidang W itu bisa dituliskan adalah X cos alpha, ya. Jadi kemudian ditambah Y cos beta, ditambah Z cos gamma, ini min P sama dengan 0. Nah ini kan artinya persamaan ini menyatakan bahwa cos alpha itu adalah kosinus sudut antara OQ dengan sumbu X positif. Ya. Kemudian OQ dengan sumbu Y positif. OQ dengan sumbu Z positif. Ya, ini berarti alpha, gamma, beta, gamma. Nah, kalau misalkan ini berarti kan ketika kita buat bidang melalui P titik itu sejajar dengan W. Nah, berarti kan artinya kalau misalkan jarak antara dua bidang itu kita misalkan D, berarti kan sebenarnya kan jarak ini ke sini itu kan kita bisa mengatakan oh ini D. Nah, berarti kita bisa membuat bidang baru, misalkan ini bidangnya. Kemudian ketika kita tuliskan di sini, ya, maka bidangnya adalah ini. Ya. Misalkan ini adalah V. Ya. Kalau jarak dua bidang ini adalah D, ya, berarti kalau gitu kan jarak dari O ke bidang itu kan berarti ini P plus D. Tetapi kalau di dalam berarti kan bisa dikatakan ini D, berarti kan jaraknya adalah P min D. Nah, berarti kan bidang itu bisa dituliskan O X cos alpha
ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma, ya, min dalam kurung di sini kan P plus D. Nah, ini namanya persamaan bidang yang kita tuliskan melalui titik P ini. Nah, berarti nanti kan artinya kita dapatkan ini. Jadi maksud saya ketika kita menuliskan bentuk ini, ya, ketika kita menuliskan bentuk ini, untuk menentukan jarak lakukan langkah sebagai berikut. Jadi pertama sebenarnya kan kita buat bidang melalui P sejajar dengan W. Nah, berarti kan X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma min plus minus di sini ya. B P plus minus D, itu artinya kan kalau di luar berarti plus D, kalau di dalam min D. Nah, ini jadi bentuknya ini. Ya. Kemudian ketika titik ini, P itu adalah melalui P itu, berarti kan X1 cos alpha, Y1 cos beta, ditambah Z1 cos gamma, min ini. Nah, berarti kan kalau P terletak itu kan memenuhi. Nah, jadi nanti bentuknya ini. Sehingga kalau dari bentuk ini, maka kan bisa dituliskan D. D itu jarak dua bidang. Nah, berarti D itu adalah kita eksplisitkan, kita pilih, kita pisah. Jadi kalau dipisah, maka kan terbentuk di situ adalah D. Nah, ini kan nanti kan artinya ketika ini plus minus, ya boleh diambil salah satu dulu. Juga kan kalau kita tuliskan di sini kan ketika D itu kan menjadi bentuknya ini. Ya. Jadi kata-kata plus minus itu kan ketika kita pindahkan di ruas kanan dulu, jadi kita ambil sebagai eksplisit. Jadi di ruas kanan, berarti kan di sini ada plus minus D itu kan X1 cos alpha ditambah Y1 cos beta plus Z1 cos gamma min P itu sama dengan di sini kan plus minus D. Sehingga D itu ya mutlak. Ya. Jadi D itu adalah mutlak. Ya. Mutlak karena jarak itu adalah positif. Ya. Kemudian jika dinyatakan dalam bentuk ini Z ya. Responding kalau diganti. Sehingga di sini yang kita tuliskan ketika digantikan dalam bentuk AX plus B plus DZ plus D sama dengan 0, maka jarak P ke bidang W ini adalah ini. Jadi cos alpha diganti dengan A per plus minus akar ini. Ya. Cos beta B per plus minus akar. Nah, karena tanda mutlak maka plus minus nggak ada artinya, sehingga di situ adalah semua bernilai positif, sehingga tanda plus minus hilang. Maka menjadi jarak itu adalah. Nah, ini artinya rumus untuk jarak dua titik ke bidang. Ya. Jadi sehingga nanti ketika kita menentukan, maka kita tinggal memasukkan rumus itu. Nah, pertanyaannya tadi kan di sini bahwa ketika kita menentukan itu, kita menggunakan dua bidang yang sejajar. Nah, dua bidang melalui titik. Nah, berarti artinya di situ kan seolah-olah bahwa ketika kita menentukan jarak tadi, kita menggunakan jarak dua bidang datar yang saling sejajar. Maka ketika pertanyaannya adalah tentukan jarak dua bidang datar yang sejajar, maka langkahnya menjadi dibalik. Tetapkan satu titik pada salah satu bidang, kemudian tentukan jarak titik itu ke bidang yang kedua. Jadi orientasinya kan di situ. Jadi tetapkan satu titik pada salah satu bidang, kemudian tentukan jaraknya ke bidang yang kedua. Sehingga kalau misalkan kita contohkan ini, tentukan jarak titik P211 ke bidang X min 2Y plus 2Z min 30. Nah ini kan berarti kan kalau kita cari tinggal D sama dengan mutlak ini. Ya, jadi kalau seperti ini kan bahwa apakah titik itu pada bidang, apakah titik itu di luar bidang, nggak ada masalah. Rumus ini tetap berjalan.
Jadi 2 ini sebagai X1, Y1, Z1. Jadi ini A, kemudian B, C, D. Nah, berarti kan di sini adalah 1 kali 2, kemudian negatif 2 kali, ya ini negatif 2 kali 1, ditambah 2 kali 1, min 3 per ini. Sehingga dikatakan 1 per akar 9 sama dengan sepertiga. Nah ini berarti jarak antara titik P ke bidang ini. Jadi dimasukkan maka jaraknya adalah sepertiga. Oke. Nah kalau saya memiliki soal ini, ini 1, kemudian yang kedua misalkan ini. Nah, kalau misalkan ini, kalau ini kan ada apa? Ya. Kalau misalkan saya memiliki soal ini, tadi kita sudah memiliki bentuk ini. Jadi jarak titik ke bidang, kemudian jarak 2 bidang. Ya, jadi orientasi seperti itu. Nah, mungkin kalau saya bertanya di sini, bagaimana menentukan ini nomor 1 misalkan, nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Nah, sekarang soal nomor 1 dan 2 dulu. Azizah, tes. Pak. Oke, Azizah, kalau misalkan kita diminta untuk menentukan nomor 1, itu caranya gimana tadi? Yang tadi itu titik ke bidang kan ya, Pak? Ini tadi kan kita memiliki ini. Ada titik ke bidang, ada 2 bidang. Oh iya, berarti salah satu persamaannya ditentuin satu titik gitu ya, Pak? Nah, caranya gimana? Misalkan dituliskan, bisa nggak langkahnya di situ? Nomor 1. Aduh, Bapak, saya agak kurang nyambung. Kurang nyambung ya. Oke, ganti kalau gitu Natsmi Sumaya. Natsmi, tes. Nyambung nggak ya Natsmi? Iya, Pak. Oke, Natsmi nomor 1 gimana caranya? Saya juga masih mencerna, Pak, masih bingung. Oh, masih bingung. Aduh. Triardini. Halo, Pak. Ya, halo. Triardini gimana? Nomor 1? Masih memahami, Pak. Masih memahami. Iya. Satu lagi. Aska Amalia. Aska Amalia. Sama, Pak. Putri. Iya, Pak. Putri siapa ya, Pak? Oh, Putri siapa? Ini Ada 2. Oh, ada 2 ya. Satunya siapa Oke. namanya? Putri Andini. Oh, Putri Andini.
Putri Sari sama Putri Andini. Ya, Putri Sari dulu, nanti kalau baru Putri Andini. Oke, Putri, gimana? Itu bukan sih Pak, menentukan dua bidang itu sejajar atau enggak gitu. Menentukan dua bidang itu sejajar atau enggak. Terus? Nah, kalau nanti misalnya sejajar, kayak yang tadi PPT, menentukan satu titik pada salah satu bidang, terus jarak titik tersebut pada bidang kedua gitu. Oke, yang nomor 1 ini sejajar enggak ya? Yang nomor 1 ini sejajar enggak ya bidangnya? Kalau sejajar, bilangan apa namanya? Bilangan arahnya sebanding. Iya, Pak. Kayak iya. Nomor 1 sejajar. Nomor 2? Nomor 2, karena itu sama kayaknya juga ya. Sama apanya? Itu bukannya sama ya Pak, nomor 2. Enggak ding, min sama plus. Yang nomor 2 bingung Pak, sejajar atau enggak. Oke. Nah, di sini pertama nanti ketika kita mau menentukan jarak antara dua bidang, maka benar tadi dikatakan bahwa kan gini, hubungan dua bidang itu ada yang berimpit, ada yang berpotongan, ada yang sejajar. Berarti berimpit, berpotongan itu jaraknya 0. Sedangkan sejajar itu berarti berjarak positif ya. Jadi orientasi yang kita lihat itu. Nah, berarti menghitung jarak itu berarti artinya khusus untuk bidang yang sejajar. Jadi rumus atau pola yang kita tuliskan ini hanya berlaku untuk menentukan jarak dua bidang sejajar. Sedangkan kalau tidak sejajar ya jangan lakukan ini. Nah, jadi yang kita lihat itu pertama gini. Kalau misalkan nomor 1 ya, nomor 1 apakah bidang itu sejajar? Bilangan arah yang kita lihat itu kan artinya yang pertama itu kan 1, kemudian negatif 1, kemudian 3. Dan bilangan arah yang kedua itu kan 2, kemudian di sini 2, kemudian di sini 6. Oh sorry, 2, negatif 2, dan 6. Nah, berarti kan dikatakan apakah dua bidang itu sejajar atau tidak. Ketika bilangan arah yang ada itu sebanding. Jadi artinya gini, kalau 1/2, ini kan yang kita lihat ini, itu sama dengan negatif 1/-2. Ya. Sama dengan di situ yang kita tuliskan 3/6. Nah, ini namanya sebanding. Ya, jadi artinya kan di sini setengah, ini juga setengah, ini juga setengah. Oh, berarti sebanding. Jadi artinya menghasilkan perbandingan yang sama. Sedangkan kalau yang nomor 2, ini kalau kita tuliskan di situ kan bilangan arah yang pertama itu kan 1, 2, kemudian 1. Dan yang kedua, di sini kan 1, kemudian negatif 1, kemudian 1, negatif 2, dan 1. Nah, berarti yang kita lihat itu kan di sini sebenarnya adalah ketika ini pertama dibanding yang ini, berarti A1 dibanding A2 itu kan 1. Ya. Ini kan yang kita lihat tidak sama. Nah, dengan B1 banding B2, kan 2 dibanding negatif 2 itu sama dengan negatif 1. Nah, berarti ini tidak sebanding. Oh, kalau gitu bidang ini tidak saling sejajar. Ya, kalau tidak saling sejajar, maka dia berpotongan. Apakah dia tidak berimpit? Kalau berimpit itu manakala bilangan arahnya sebanding dan konstantanya sebanding. Jadi kalau ini kan 2 tidak dibanding dengan 8, kalau ini 1/4. Tapi kalau ini nanti 4, ini 8,
itu nanti berikut. Jadi ketika nomor 1 itu adalah sejajar karena bilangan arahnya sebanding, sedangkan G-nya tidak sama. Kemudian kalau bilangan arahnya sudah tidak sebanding, maka dia berpotongan. Nah, sehingga kalau menentukan jarak dua bidang, ya pertama itu kan kalau nomor yang kedua itu mesti kalau dia berpotongan jaraknya 0. Ya. Karena bidang ini sama bidang ini tidak saling sejajar, berarti jaraknya 0. Karena apa? Kemarin kan sudah kita katakan, ketika berpotongan itu kan berarti ada garis potongnya, ada garis persekutuannya. Berarti kan jaraknya terdekatnya ya di garis persekutuan itu, ya berarti kan 0. Jadi kalau yang nomor 1, berarti kan kita tinggal tetapkan titik pada ini. Jadi kalau misalkan tetapkan tentukan boleh, tetapkan boleh. Titik pada ini salah satu bidang. Boleh yang X min Y plus 3, Y plus 2 sama dengan 0. Kalau tentukan titik pada bidang ini, contohnya apa ya? Misalkan A itu adalah boleh dituliskan ketika X-nya itu 0, ini 0, Y-nya ini. Atau kalau kita berikan ini 0, ini 0, ini Z. Ini Z, berarti nanti kan boleh dituliskan di sini adalah negatif 2,0,0. Nah, ini contoh titik pada bidang itu. Jadi nanti kan ketika tentukan jaraknya, ya dari A ke yang kedua, bilangan arahnya berapa? 2, 3, 2, negatif 2, 6, D-nya 8. Jadi artinya kan ketika kita memasukkan rumus di situ, jadi ketika X Y plus 3Z, kemudian di sini ya, jadi jadi nanti ketika ambil satu titik tadi, ketika ini A, itu kan diambil ketika Y 0, ini 0, berarti kan X itu sama dengan negatif 2, negatif 2,0,0. Ya. Berarti kan jarak, misalkan ini adalah bidang W, ini V, di W ke V itu sama dengan jarak dari A ke V. Berarti kalau jarak A dari A ke V adalah mutlak, kita tinggal memasukkan negatif 2. Kalau ini AX1, berarti ini X1. Oh, kalau gitu, kita tidak menggunakan ini, berarti dibalik 2, kalikan negatif 2, ditambah negatif 2 kali 0, ditambah, jadi dibalik di situ, 6 kali 0, kemudian plus D, berarti plus 8 per akar ini. A kuadrat berarti 4, B kuadrat 4, ditambah C kuadrat 36. Oh, sama dengan di sini adalah negatif 4, 0, 0, 0, plus 8 per akar 44. Oh, sama dengan di sini kan 4, jadi di situ kan ada 4 per ini 2 akar 11 atau sama dengan 2 per akar 11. Nah, ini berarti jarak yang kita dapatkan. Jadi orientasi yang kita lihat di sini, maka bentuknya itu. Nah, maka kenapa ketika yang tadi kita katakan di sini, kalau misalkan ada X plus Y, atau X plus 2Y, misalkan plus Z min 4 sama dengan 0, ada X min 2Y plus Z min 4 sama dengan 0. Ini adalah jaraknya 0. Tetapi ketika kita masukkan rumus, ya, artinya ketika Anda ambil titik pada misalkan ini V1, V2, pada
B1 ya. Ketika misalkan ambil titik, ternyata titik itu tidak terletak di sini, ya, tidak terletak pada garis kumpul, ya, maka ada kemungkinan bahwa jaraknya itu tidak 0. Jadi nanti kan ketika ini adalah bidang, nah, maka ketika Anda ambil, ini jaraknya kan di sini 0. Ketika nanti Anda ambil titik di sini, ya, kemudian tentukan jaraknya, tentunya ketemu nilai. Misalkan nanti ketika ini diambil, katakanlah, saya belum tahu, dicek, ketika 0, 0, kemudian 4, ya. Ini kalau ini kan titik ini pada di sini, maka ini kalau dihitung jaraknya nanti 0, karena terletak di sini. 0, 0, 4. Ya, jadi orang bisa menuliskan ini. Tetapi nanti ketika kita ambil 0, kemudian di sini adalah 2, 0. Ya. Kemudian kalau kita cek 0, kemudian di sini adalah negatif 4, 0, 4. Berarti negatif 4 plus kurangi 4, 8. Berarti tidak sama dengan 0. Berarti ini tidak terletak. Maka kalau kita hitung jaraknya, kalau ini kan diambil ini, maka nanti jaraknya 0. Coba dilihat. Kalau ini D sama dengan, nanti Anda jaraknya ke sini, berarti kan 1 kali 0, kemudian ditambah negatif 2, kalikan 2, ya, ditambah dengan 1 kali 0 min 4, ya. Terus. Oh, ini ya, yang diambil ini. Berarti saya salah. Ini kali 0, kemudian ini kali 4, ya, min 4, ya, per akar ini. Nah, ini kan pembilangnya 0. 0, kemudian negatif 2 kali 0, 0. 1 kali 4, 4 dikurangi 4, 0. Berarti kan artinya 0 per akar dari yang ini. Kita tuliskan 1 plus 4 plus 1. Ya, berarti kan akar 6. Nah, ini kan 0. Ya, ambil ini betul jaraknya 0. Tetapi ketika diambil yang ini, D-nya itu kan sama dengan mutlak. Di sini kalau kita tuliskan kan 1 kali 0 ditambah negatif 2 kali 2 ditambah 0 min 4 per akar 6. Nah, ini kan negatif 4, ini negatif 4, berarti negatif 8. Nah, berarti artinya kan 8 per akar 6. Nah, ini berarti jaraknya ada. Nah, itu berarti artinya apa? Mengambilnya ketika tidak di garis tumpu, memungkinkan ketemu nilai. Kalau mengambil di garis tumpu benar, maka cara ini artinya rumus itu tidak berlaku digunakan untuk dua bidang yang saling berpotongan. Jadi intinya seperti itu. Sehingga ketika Anda salah menafsirkan, kemudian Anda menghitung, maka seolah-olah ada jaraknya, padahal itu adalah rumus yang salah. Oke, itu saya kira yang nomor 3, terletak atau tidak itu sudah tercover dengan mengambil tadi. Oke ya, apakah ada pertanyaan? Pak, permisi Pak. Saya ingin bertanya. Yang slide sebelumnya yang tadi Pak. Pak maaf tadi di saya itu ada azan jadi agak nggak kedengaran. Itu saya mau tanya yang satu persatu tidak sama dengan tidak sama sama min 1 itu jadinya gimana Pak tadi? Oke ya, saya kira tadi sudah jelas di sini. Maksudnya itu kan gini, kemarin kan kita bisa melihat itu orientasinya itu kan apakah dua bidang itu sejajar atau tidak, itu kan kita lihat dari bentuk ini, dari sudut, kemudian akhirnya kita bawa di sini. Artinya kan ketika dia itu sejajar, berarti kan cos 0 itu 1. Maka kita dapatkan ini sebanding. Ya. Sebanding itu kan A1 dibanding A2, B1 banding B2 itu sama, bernilai sama. Ketika itu bernilai sama, berarti kan sebanding. Maka di sini yang kita lihat itu kan nanti orientasinya yang kita dapatkan di sini, bentuk ini. Jadi bentuk ini tadi kan kita melihat itu kan gini. Kalau A1 itu di sini kan 1, B1 2, C1 1, A2 1,
negatif 2, C2 itu 2. Berarti kan kalau A1 dibanding A2 itu kan 1. Karena 1/1. Nah, berarti kan apakah sama dengan B1 dibanding B2? Tidak, karena B1 dibanding B2 itu kan negatif 1. 1 tidak sama dengan itu. Nah, berarti kan tidak sejajar. Gitu. Oh, berarti tidak sejajar ya, Pak? Loh, memang tidak sejajar. Oh iya, maksudnya berarti kalau tidak sejajar itu apa, Pak? Berpotongan atau gimana? Loh, saya kembalikan pertanyaannya. Hubungan dua bidang itu kalau dia tidak sejajar, pertanyaannya apakah nomor 2 ini berimpit atau berpotongan? Saya kembalikan pertanyaannya. Berimpit, Pak. Loh, berimpit itu gimana kok bisa berimpit? Oh iya, berpotongan. Karena kan 1 sama min 1. Loh, Bertolak. nah, Berpotongan. kalau cirinya Gimana sih, berimpit, Pak? kalau cirinya berimpit gimana? Kalau dia berimpit gimana caranya? Misalkan apakah dia, oh Pak, dia ini tidak berimpit tapi berpotongan. Ya, kenapa kok tidak berimpit? Misalkan pertanyaan itu dibalik gimana jawabnya? Ayo, nah kira-kira. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Yang tahu mungkin? Yang Itu tadi kalau bilangan arahnya sebanding dan konstantanya sama ya, Pak? Ya, jadi nanti kan gini, kalau misalkan, oke, ini saya hapus ya, ini saya hapus semua, kemudian saya ganti, misalkan ini ada bidang 1, ini saya tuliskan V1, kemudian dengan V2, ini V2, misalkan ini V2, oke, kemudian nanti ada bidang V3. Itu kalau saya tuliskan V3 itu 2X min 2Y plus 6Z, misalkan nanti plus 4 sama dengan 0. Kemudian ada V4. 4, kemudian di sini kita tuliskan 2X min 2Y min 6Z kemudian plus 2. Nah, misalkan saya memiliki bidang ini. Tentukan jarak misalkan V1 dengan V2, V1 dengan V3, V1 dengan V4. Kira-kira mana yang jaraknya 0? Bidang mana saja yang V1 dengan V berapa yang memiliki jarak 0? V1 dengan V berapa yang jaraknya 0? Alasannya apa? Yo, siapa bisa? V1 dengan V3 ya, Pak? V1 dengan V3. Kenapa V1 dengan V3 0? Karena A1 per A3 sama dengan B1 per B3 sama dengan C1 per C3 sama dengan per D3. Ya, berarti kan di sini bidang V1 dan bidang V3 itu berimpit. Jadi kan artinya setiap titik yang ada di V1 juga ada di V3, kan gitu kan? Ya, iya. Iya, Pak. Oke, terus hanya satu dot yang berjarak 0? Sebentar, Pak. Sebentar. Ayo. V1, V4 mungkin, Pak. Kenapa V1, V4 0?
karena berpotongan. Kenapa berpotongan? Tadi apa ya? Hmm. A1 Hmm. per A2 sama dengan B1, A1 per A4 sama dengan A1 per A4, tetapi tidak sama dengan C1 per C4. Iya, jadi oke, kalau misalkan ini bilangannya saya ganti ini 4, apakah tetap? Apakah tetap kembali jawabannya 0? Apakah jawabannya juga jaraknya 0? Tidak mengubah bentuk tadi, gitu maksudnya. Tetap. Tetap. Jadi artinya apa di situ yang kita lihat? Bahwa kalau dua bidang itu saling berpotongan atau tidak, ya, berpotongan itu kan berpotongan menurut garis lurus atau tidak, maka dilihat hanya bilangan arahnya saja. Jadi kalau ini A1, B1, C1, A2, A4, B4, C4. Jadi kan kalau misalkan A1 per A4 itu setengah. Kemudian B1 per B4 itu setengah. Tapi di sini C1 per C4 itu adalah negatif setengah. Berarti tidak sama. Berarti artinya di situ kalau ada yang tidak sama, bisa saja nanti ketiganya tidak sama. Jadi A1 dibanding A2 tidak sama dengan B1 dibanding B2 tidak sama dengan ini. Jadi semuanya bisa tidak sama. Tapi salah satu tidak sama cukup mengatakan dia itu berpotongan. Ya. Jadi V1 dan V4 itu berpotongan, maka jaraknya 0. V1 dan V3 itu bilangan arahnya sebanding, tetapi konstantanya ternyata sebanding juga, berarti dia berimpit, maka jaraknya 0. Sehingga yang jaraknya tidak 0 itu adalah V1 dengan V2, dia sejajar. Kenapa sejajar? Karena bilangan arahnya sebanding, sedangkan konstantanya ya, itu tidak bernilai sama dengan perbandingan yang bilangan arah tadi. Itu ya, jelas ya? Masih ada pertanyaan? Tes? Iya, Pak. Jelas, Pak. Saya mau tanya satu lagi, Pak. Ya, Maaf ya, Pak, banyak tanya. Yang tadi udah dihapus ya, Pak? Oh, yang mana? Yang awal itu. Oh, tadi tak yang hapus. sebelum dihapus. Yang sebelum dihapus apa tulisannya? Coba di undo itu bisa kayaknya, Pak. Ya, oke. Tapi lama. Oh, maaf ya, Pak. Ini? Sudah. Ini saya mau tanya yang A-nya itu, Pak. Yang mana? Itu A, ya itu. Oke. Nah, misalkan gini aja, saya tanya kembali. Tentukan sebuah titik pada bidang ini. Anda bisa menentukan titiknya? Lihat koefisiennya ya, Pak. Menentukan titik kok. Oh, titik. Kalau ada bidang, tentukan titik pada bidang. Bisa kan? Jadi kan kalau ada bidang itu kan tentukan titik pada bidang. Berarti kan artinya kan nanti kan kalau ada bidang datar, bidangnya kita buat ini. Ya. Ini bidang. Nah, tentukan titik pada bidang kan bisa kan? Titik yang tidak terletak pada bidang juga bisa kan? Nah itu kan kalau ini bentuknya tidak ada persamaannya. Kalau ada persamaannya, tentukan sebuah titik pada bidang ini. Bisa nggak? Oh, berarti itu terserah mau ambil apa aja ya, Pak? Loh, namanya titik ya terserah kan banyak titik. Oh iya. Nah. Oh iya, iya ya Pak. Paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, nggak jadi tanya tadi kan? Nggak jadi, udah paham. Jadi artinya bahwa nanti ketika menentukan jarak dua bidang, ketika menetapkan titik A, ya,
sangat dimungkinkan nanti sebenarnya kan kalau ada mahasiswa itu 30 ya boleh saja titiknya semuanya berbeda. Tapi tentunya karena ini soalnya plus, berarti harusnya ketemu jaraknya sama. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan nanti jelas, sehingga nanti ketika saya berikan mungkin bentuk penugasan di ini, saya mungkin tidak memberikan setiap pertemuan, tapi mungkin memang 2 pertemuan kadang-kadang saya baru memberikan aktivitas di sepadanya itu barengan. Oke, sekarang berkas bidang. Ya, mungkin ini sebentar. Kalau kita kaitkan dengan nanti di nah, berkas bidang, jadi nanti kalau ini kita katakan ada bidang V1, ini V2, ya. Maka kan kalau kita tuliskan V1 ini, kemudian V2 A2X plus B2Y plus C2Z plus D2 sama dengan 0. Nah, dua bidang ini bisa saling berpotongan, bisa sejajar. Nah, kalau kita tuliskan V1 plus lambda V2 sama dengan 0, dengan parameternya itu adalah lambda di sini, maka akan menyatakan himpunan bidang datar yang melalui garis potong V1 dan V2. Ya, jadi yang melalui V1 dan V2. Kemudian kalau nanti ternyata V1 dan V2 itu sejajar, ya, berarti nanti V1 plus lambda V2 itu pastinya akan menghasilkan bidang datar yang sejajar. Ya, jadi kan bilangan orangnya menjadi sebanding karena V1 plus lambda V2, kalau V1 dan V2 itu bilangan orangnya sebanding, dan dikalikan berapapun kan tetap sebanding di situ. Sehingga kalau sebenarnya di sini yang kita tuliskan, jika V1 0, V2 0 sejajar, maka ini menyatakan semua bidang datar yang sejajar. Kalau V1 0, V2 0 berimpit, ya, maka menghasilkan bidang datar yang sama. Tetapi nanti ketika dia berpotongan, maka akan menghasilkan bidang datar yang melalui garis potong itu. Nah, kalau misalkan satu bentuk ilustrasi, kalau misalkan kita lihat itu kan ini, kemudian tapi ini nggak bisa diklik. Ya. Responnya agak lama. Ya, oke. Oke, agak lama. Kelihatan ya GeoGebra-nya ya. Ini klasik ini. Nah, nanti kalau misalkan ada bidang V1 itu adalah X plus Y, misalkan plus 2Z min 4 sama dengan 0. Nah, bidangnya itu ini. Ya. Kemudian ada bidang yang lain yang memotong. Jadi kalau itu X, berarti kan saya mengambil min Y, ya. Kemudian plus 2Z, kemudian min 4 juga sama dengan 0. Nah, bidangnya ini. Sehingga nanti kan kalau kita lihat dua bidang ini berpotongan. Nah, ini perpotongannya ini. Nah, kalau misalkan kita mengambil bidang baru menyusun, ini kan kalau X plus Y, kemudian plus 2Z min 4 tadi, ini yang pertama. Kalau ditambah dengan 3, misalnya kita ambil lambdanya 3, kemudian X min Y, ya, kemudian plus 2Z, ya, min 4, ini sama dengan 0, ya. Maka akan menghasilkan bidang baru yang melalui garis potongnya.
Ya, jadi ini yang kita lihat, ini bentuknya adalah dia akan melalui garis potongnya. Oh, ini ada yang ini. Ya, jadi kelihatan ini. Jadi dia akan melalui garis potong yang ini. Jadi kalau diputar atau di gambarnya kan kelihatan bahwa dia akan melalui garis potong itu. Oke ya, jadi ini yang kita namakan berkas bidang. Ya. Jadi berkas bidang itu adalah sebenarnya kan bidang-bidang yang kita dapatkan selalu melalui garis tertentu. Ya, jadi itu namanya berkas. Itu yang kita lihat. Nah, ketika nanti bagaimana ketika kita mendapatkan bidang-bidang yang sejajar. Jadi nanti kan ketika kita menggambar itu satu, ya, misalkan kita gambarkan bidang yang sejajar. Kalau sejajar itu kan X plus Y plus 2Z. Ya, kalau tadi min 4 plus 4. Misalkan. Ya, ini kan menghasilkan bidang yang sejajar. Ya, ini sejajar. Ya, jadi bidangnya sebenarnya tegak di sini. Nah, kita ambil ini sejajar. Nah, bagaimana kalau misalkan kita buat kombinasi linearnya? Jadi X plus Y plus 2Z, ya, kemudian min 4 ditambah, ya, ini misalkan kita ambil atau dikurangi ya, mungkin kita ambil negatif min 5, ya, kali di sini adalah bilangan yang sejajar tadi X, Y, kemudian plus 2Z, kemudian di situ kan plus 4. Ya, ini sama dengan 0. Ya. Maka akan menghasilkan bidang baru yang sejajar. Jadi ini akan menghasilkan bidang baru yang sejajar. Jadi kalau V1, V2 itu berpotongan, maka akan menghasilkan bidang yang selalu melalui garis potongnya. Tetapi kalau sejajar, dia akan menghasilkan bidang baru yang sejajar dengan V1 dan V2. Nah, itu yang kita buatkan itu adalah terkait dengan bentuk ini. Jadi artinya itu namanya berkas bidang. Nah, ya kalau kita ilustrasikan di sini, maka kan sebenarnya gini. Kalau nanti tentukan persamaan bidang datar W yang melalui garis potong V1 dan V2. Jadi kalau V1 itu adalah X min 3Y plus Z min 7 sama dengan 0. Kemudian V2 itu adalah V2, 2X, kemudian min Y plus 3Z, ya, min 5 sama dengan 0. Nah, berarti pertanyaannya di sini kan ketika misalkan ada V1 ini, V2 ini. Nah, kalau misalkan tentukan persamaan bidang datar W yang melalui garis potong, maka cek soalnya dulu. Ini benar berpotongan enggak? Oh, kalau 1 dibanding 2 tidak sama dengan negatif 3 dibanding 1. Oh, berarti sudah kelihatan bahwa bilangan arahnya tidak sebanding. Berarti dia berpotongan. Nah, kalau dia berpotongan, maka ada garis potongnya. Oh, berarti soal ini sudah menentu. Melalui garis potongnya serta tegak lurus dengan V3. Nah, V3 itu yang kita tuliskan bentuknya itu adalah ini. X min 2Y plus 3Z plus 7 sama dengan 0. Nah, pertanyaannya nanti, apakah ketika kita menentukan ini, bagaimana caranya? Nah, sebenarnya pertama gini, kalau misalkan saudara bisa menentukan, kalau gini, kadang kalau V1 dan V2 itu berpotongan, kalau kita bisa menentukan arah dari garis potongnya, maka sebenarnya kan kita bisa menentukan garis potongnya dulu. Oh, garisnya bentuknya apa, kemudian baru ditentukan bidang ini. Itu artinya kan kita masuk di bab seterusnya. Nah, bagaimana ketika tidak? Maka sebenarnya kita bisa gunakan cara tadi berkas. Ya. Ini kan persamaan bidang yang selalu melalui garis potong. V1 plus P, V2. Ini lambda saya ganti P. Ya, V2. Nah, berarti nanti kan artinya ketika ini kita tuliskan V1 plus P, V2. Berarti nanti kan ini X
ini jadi 2px. Oh, kalau gitu koefisiennya 1 plus 2px, x. Kalau ini min 3, ini menjadi min p. Oh, min 3 min p, y. Ini z berarti 1 plus 3p. 1 plus 3p z. Konstantanya ini negatif 7 min 5p. Nah, ini yang kita lihat bidang baru. Ya. Setiap kita mengganti P kan menjadikan dia selalu melalui garis potongnya. Nah, di sini yang kita lihat itu persamaan ini. Bilangan arahnya ini apa? 1 plus 2P, negatif 3 min P, 1 plus 3P. Nah, bilangan arah ini apa? V3, 1, negatif 2, 3. Dua bidang dikatakan saling berpotongan tegak lurus. Ya, berarti kan artinya sudut yang dibentuk itu kan kita dapatkan kemarin 90. Berarti cos 90 kan 0. Kalau 0 berarti kan pembilangnya itu harus 0. Oh, perkalian bilangan arahnya masing-masing itu kan dijumlahkan 0. Oh, 1 kali 1 plus 2P ditambah negatif 2 kali negatif 3 min P ditambah 3 kali 1 plus 3P sama dengan 0. Oh, ini. Sehingga kalau ini kita tuliskan, maka kita dapatkan ini. Maka ketika kita sederhanakan 13P sama dengan plus 10 sama dengan 0, mungkin P kita dapatkan adalah negatif ini. Ya. P ya, sama dengan negatif 10 per 13. Setelah ketemu, bidangnya yang mana? Oh, kita masukkan di sini. Jadi nanti masukkan di sini 1 min 20 per 13, berarti nanti kan ada negatif 7 per 13P. Ya, jadi kalau ini min, berarti nanti min 10, berarti plus 10 per 13, berarti nanti kan kalau kalikan 3, 39, berarti 39 negatif, berarti nanti dikurangi 10, berarti negatif 29 per 13. Nah, jadi Y dan seterusnya. Itu berarti bidang yang dimaksudkan. Nah, nanti dengan cara yang sama, ketika sejajar dengan V4, berarti nanti artinya 1 plus ini plus 2P dibanding 2 sama dengan 3 plus P atau negatif ini. Ini ada yang salah ya. Oh, ini karena negatif ya. Saya ambil di situ. Kemudian kalau di sini menjadi negatif 3 P per 1 ya sama dengan nanti 3 per 1 plus 3P. Ya, itu nanti kita dapatkan bentuknya ini. Jadi nanti yang kedua itu kan kalau misalkan dituliskan, ini kan tadi saya tuliskan ya, kalau 1 plus 2P X ditambah negatif 3 min PY kemudian ditambah 1 plus 3P Z min 7 min 5P. Nah, dengan 0, kemudian yang V di 4 itu kita tuliskan 2X plus Y plus 3Z min 4 sama dengan 0. Nah, kalau sejajar ya, kalau misalkan ini yang kita tuliskan bidang baru, ini V4. Nah, sejajar, berarti nanti kan artinya bilangan arahnya sebanding. Ini 2, ini 1, ini 3. Oh, kalau kita tuliskan 1 plus 2P dibanding 2 sama dengan negatif 3 min P per 1 sama dengan di sini adalah 1 plus 3P per 3. Nah, ini yang kita lihat. Nah, berarti kan kalau ini kita lihat 1, berarti kan artinya 1 plus 2P ini sama dengan negatif 6 min 2P. Oh, kalau disatukan di sini kita dapatkan nilai. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ini dibuat, ya, kalau ini dibuat, berarti nanti kan artinya kita juga mendapatkan negatif 9 min 3P sama dengan 1 plus 3P. Nah, ini juga didapat nilai P. Kalau nilai P di sini dan sini sama, berarti ada bidangnya. Kalau tidak sama, berarti tidak ada bidang yang kita buatkan. Misalkan ini kita dapatkan 4P, ya.
ini sama dengan negatif 7. Oh, P itu sama dengan negatif 7/4. Apakah menghasilkan yang sama? Di sini adalah 6P sama dengan negatif 10. P sama dengan negatif 10/6. Karena P yang dihasilkan di sini tidak sama dengan ini, maka tidak ditemukan bidang yang melalui garis potong dan sejajar. Apakah ada toh misalkan soal seperti itu ya, jadi nanti kan ketika ini ada garis ya, kemudian ketika pertama ternyata garis ini memotong bidang ya, maka kan ketika ini titik potongnya di sini tembusnya, maka kan buat bidang melalui garis ini sejajar ini kan nggak mungkin ada. Jadi nggak mungkin ada bidang yang melalui garis ini sejajar dengan bidang V ini. Ya, jadi itu. Nah, kalau dia tegak lurus, ya bisa dibuat karena di situ kan artinya ketika dia itu apakah pertama kalau garis itu sejajar, ya membuat ini kan artinya mudah. Oh, yang buatnya seperti ini. Kalau misalkan dia menembus, ya buat saja di situ di titik tembusnya akan mudah. Nah, itu berarti artinya ketika kita berikan soal di sini tadi, ada yang kemungkinan bahwa dia mendapatkan manakala ketika memang di situ nilai P itu bisa ditemukan. Kadang kita tidak mendapatkan bidang mana nilai P itu tidak ditemukan, atau kita menghasilkan sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah itu artinya kan mendapatkan fakta yang salah. Oh, negatif 2 sama dengan 4, itu berarti salah. Oke, begitu. Jelas ya? Kemudian jelas. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Lu? Oh, tidak ada pertanyaan. Saya belum, Pak. Oh, belum. Oke. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau belum ada, kita lanjutkan satu lagi ini aja. Nanti mungkin bisa digunakan untuk latihan besok, ketemu lagi. Nah, sekarang ini namanya jaringan bidang. Ya. Tolong diperhatikan bentuknya. Pertama begini, misalkan V1, V2, V3 itu adalah bidang yang saling berpotongan. 3 bidang yang saling berpotongan. Maka pertama kan gini, kalau saling berpotongan itu berarti V1 memotong V2, V1 memotong V3. Gitu ya. Kalau kita buat itu kadang-kadang kan kalau misalkan ini saya tambahi satu bidang, misalkan ini ada bidang yang melalui di sini, kemudian ini ya, misalkan saya tambahkan bidang ini, maka bidang ini memotong misalkan V1 memotong V2, tapi kan artinya di sini kan memotongnya itu ya ini tidak saling berpotongan, berpotongannya hanya dua-dua, V1 dengan V2, V1 dengan V3, V1 dengan V2 dengan V3, itu namanya tidak saling berpotongan. Nah, kalau saling berpotongan itu pertama dia akan berpotongan ini di satu titik, ya, atau dia berpotongan di satu garis. Nah, kalau berpotongan di satu garis, berarti dia terletak pada berkas yang sama. Kalau berpotongan di satu titik, maka dikatakan tidak terletak pada berkas yang sama. Nah, di sini yang dimaksudkan, misalkan V1, V2, V3 itu persamaan bidang yang saling berpotongan dan tidak terletak pada satu berkas, itu artinya berpotongannya di satu titik. Maka kalau kita tuliskan persamaan V1 plus lambda V2 plus mu V3 sama dengan 0, menjadi himpunan bidang datar yang dinamakan jaringan bidang datar. Nah, bidang datar ini akan selalu melalui titik potong dari ketiga bidang itu. Nah, itu ya. Jadi akan melalui titiknya ini. Itu kalau dia berpotongnya di satu titik. Nah, sehingga nanti ketika kita hadapkan satu persoalan, misalkan V1, V2, V3, selidiki apakah ketiga bidang datar itu saling berpotongan di satu titik. Nah,
Maka kan sama saja ketika apakah berpotongan di satu titik, sama ketika kita tentukan penyelesaiannya. Apakah ada penyelesaian sistem sistem persamaan linear ini? Ya, jadi ketika ketemu penyelesaiannya berarti ketemu titiknya. Nah, berarti kan boleh digunakan cara eliminasi, substitusi, ya, atau misalkan saudara menggunakan matrik, tulis matriknya. Ya, jadi artinya kan dengan menggunakan determinannya, nanti kan artinya kan ketika Anda lihat matrik singular dan non singular itu, ya apa persyaratannya dia memiliki penyelesaian dan tidak. Nah, itu berarti nanti bisa digunakan itu juga. Nah, ini ya, kalau misalkan lupa matrik ya pakai cara eliminasi substitusi nggak apa-apa. Nah, ini asumsi saya ini adalah berpotongan. Ya, ini kalau nanti dicek kembali di soal Anda, artinya kita harus menentukan titik potongnya. Nah, pertama kalau misalkan ini asumsinya berpotongan. Ya, jika ya, tentukan persamaan bidang datar yang mulai titik potong bidang tersebut dan sejajar dengan V4. Jadi melalui titik potong dan sejajar dengan V4. Nah, berarti kan artinya soal ini boleh dikerjakan mencari titik potongnya dulu, kemudian mencari bidang yang sejajar mulai titik sejajar dengan ini. Berarti kan artinya bilangan bidang datar yang melalui P, X1, Y1, Z1 sejajar bidang ini. Kemarin kan kalau kita lakukan, oh bilangan arahnya 1, negatif 2, negatif 2. Oh berarti kan di situ kan ketika dulu kita tuliskan persamaan, berarti bilangan arahnya sebanding, berarti nanti kan boleh menggunakan A kali X min X1 ditambah B kali Y min Y1 ditambah Z kali Z min Z1. Itu boleh. Jadi mencari titik potongnya, kemudian baru dibuat bidang. Atau persamaan berkas tadi, persamaan jaringan itu kan manakala digunakan tanpa mencari titik potongnya. Berarti artinya digunakan matrik, oh dia pasti memiliki penyelesaian. Oh berarti dia berpotongan di satu titik. Nah, berarti kita gunakan persamaan ini. V1 ditambah A V2 ditambah B V3 sama dengan 0. Maka kalau dituliskan nanti kan menjadi 2X min Y plus 3Z min 5 plus A kali min 2X plus Y plus 3Z min 3 plus B kali ini sama dengan 0. Bilangan arahnya apa? Ini koefisien X. Berarti kalau dijumlahkan ini kan 2 min 2A B. Berarti 2 min 2A plus B. 1. Min 1 plus A ini A, ini 2B. Berarti min 1 A plus 2B. 3 di sini adalah 3A, di sini 3B. Berarti 3 plus 3A plus 3B. Nah, ini berarti bilangan arahnya ini. Nah, sehingga nanti yang kita dapatkan ketika bilangan arahnya itu adalah kita dapatkan itu. Maksudnya nanti kalau kita tuliskan 2 min 2A plus B, kemudian yang satu min 1 plus A plus 2B, kemudian yang satu 3 plus 3A plus 3B. Nah, sedangkan bilangan arah yang satunya yang 1, negatif 1, negatif 2. Nah, kalau sejajar itu berarti sebanding. Sehingga nanti ketika kita tuliskan di situ, karena bilangan arahnya sebanding, berarti nanti Anda tuliskan 2 min 2A plus B per 1 sama dengan min 1 plus A plus 2B per negatif 1 sama dengan 3 plus 3A plus 3B per negatif 2. Nah, jadi nanti dicari ada dua persamaan, tentukan penyelesaiannya. Jadi nanti kan ketika kita tuliskan di situ, mungkin bentuknya kan ini. Jadi ketika bentuknya ini, mungkin saudara nanti tinggal bisa melanjutkan. Jadi nanti kan ketika 2 min 2A plus B per 1 sama dengan min 1 plus A plus 2B per negatif 1 sama dengan 3 plus 3A plus 3B, misalkan per negatif 2. Nah, berarti kan ini sama. Nah, boleh ini sama dengan ini. Nah, berarti kan kalau ini sama ini kan kita menghasilkan, oh ada negatif 3A, kemudian min B,
ini adalah sama dengan negatif 3. Oh, kalau dari sini nanti ini sama dengan ini, berarti nanti kan 3A, ini A, berarti negatif 2A. Kemudian ini ke sini berarti min B, ini ke sini berarti sama dengan 4. Nah, ini kan 1, ini 2. Berarti persamaan dalam A dan B. Berarti kan selesaikan, ketemu nilai A dan B. Ketemu nilai A dan B, kembalikan ke bentuk yang ini tadi. Ya. Dikembalikan ke bentuk yang pertama tadi, maka akan didapatkan penyelesaian. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan mungkin? Oh, ini tadi ada pertanyaan mungkin? Monggo kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? S? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke, kalau belum ada, mungkin cukup sampai di sini. Nanti soal-soal akan saya beberapa contoh persoalan atau kasus nanti saya masukkan di grup Sepada, sehingga nanti tolong bisa beraktivitas di situ. Pertama yang nanti kita lihat di aktivitas itu, berarti kalau forum, berarti pertama kan banyaknya atau frekuensi dia berkomentar di situ, kemudian baru isinya. Kemudian kalau di kasus, di tugas, itu berarti kan artinya pekerjaannya yang kita lihat, nilai kebenarannya sama nanti di situ adalah kelengkapannya. Jadi orientasinya di situ. Sehingga nanti kalau forum bisa berkomentar, bisa saling mengomentari, bisa mengungkapkan ide yang berbeda, monggo, sehingga nanti artinya itu menambah untuk wawasan kita dalam belajar geometri. Oke, terima kasih hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.